Ini masih tentang rukun yang ketiga daripada sholat, yaitu berdiri. Yang lalu kalau nggak bisa berdiri maka duduk. Duduknya tuh bebas, mau gimana saja modelnya boleh. Namun paling afdal itu duduknya adalah iftirash. Itu yang paling afdal. Nah kalau seandainya duduk nggak bisa, maka berbaring miring. Kan itu, berbaring miring. Nah sekarang kalau berbaring miring pun nggak bisa. Ini lanjutannya, famustalqiyan, itu kan? Ya. Nah, famustalqiyan, maka berbaring telentang. Nah, menghadap ke atas ya, berbaring telentang. Ala zahrihi, atas punggungnya. Jadi punggungnya yang di bawah, bagian atas tubuhnya ngadep ke atas. Itu namanya telentang. Wa akhmasahu ilal qiblati. Dan dua telapak kakinya itu menghadap ke kiblat. Dua telapak kaki menghadap ke kiblat. Bisa dipahami? Telentang, berarti kalau sana kiblat, kepala sini, kaki ke sana. Tapi begini, nanti di dalam kitab Hasyiah Bujairami itu dikatakan menghadapkan kaki ke kiblat ini hukumnya sunnah. Jadi kalaupun nggak dihadapkan ke kiblat telapak kaki ini masih nggak apa-apa. Ini masih nggak apa-apa. Yang wajib nanti adalah wajah. Nah, maka di sini nggak ada kata wajib kan? Lihat. Famustalqiyan ala zahrihi wa akhmasahu ilal qiblati. Maka dia telentang, punggungnya di bawah, telapak kakinya ke kiblat tanpa ada bahasa wajib. Maka itu sekedar menunjukkan afdal. Wajibu. Nah, di sini baru pakai kata wajib. Dan wajib ayyadha'a, bahwa dia letakkan tahta roksihi, di bawah kepalanya, nahwa mikhaddatin, semisal bantal, liyastaqbila biwajhihil qiblata, supaya dia bisa menghadap kiblat dengan wajahnya. Di situ baru pakai kata wajib artinya. Maka sebenarnya telentang ini misalnya kiblat nih, ini kaki ke sana. Ini kalau dia, mohon maaf, telentangnya begini, kakinya agak dijatuhkan begitu, ya itu tetap sah. Atau mohon maaf, kakinya agak, jadi ke kanan ke kiri agak dibuka begitu. Ini juga tetap sah. Yang wajib itu wajahnya disanggah untuk menghadap ke kiblat. Kalau di rumah sakit itu kan tempat tidur itu bisa disetel, ada yang main puter, ada yang pakai remote. Itu yang kadang kalau ada anak-anak bikin yang sakit emosi itu pencet-pencet gitu. Naik turun. Dan bisa kepalanya agak dinaikin tuh. Nah, begitulah caranya tuh. Jadi wajahnya ngadep ke kiblat. Dan bagaimana tentang ruku dan sujudnya? Nah, tapi di sini sebelum kita masuk ke situ, kecuali di dalam Ka'bah. Kalau dalam Ka'bah dan Ka'bahnya itu beratap, ketutup atapnya, maka nggak perlu disanggah kepalanya gini. Udah dia nengok ke atap Ka'bah itu aja berarti dia sudah menghadap kiblat. Ini dia sholat di dalam Ka'bah. Dia sholatnya dalam Ka'bah. Itu Masya Allah tuh. Nah, seorang orang istimewa yang Allah izinkan untuk bisa sholat di dalam Ka'bah. Kita bisa nengok Ka'bahnya secara langsung, alhamdulillah. Kadang udah sampai sana, tapi karena rame, megang Ka'bahnya aja pun payah. Mau sholat dalam Ka'bah, saya sholat di Hijri Ismail aja belum rezeki. Waktu saya datang mutlak ditutup, nggak ada yang bisa sholat dalam situ. Tutup selama bulan Ramadan. Nggak ada yang sholat di Hijri Ismail, apalagi dalam Ka'bah. Jadi sholat dalam Ka'bah itu memang ada kesunahannya. Syekh Nuruddin, kalau saya nggak salah ceritanya beliau 2 kali sholat dalam Ka'bah. Orang Indonesia yang bukan gimana, memang udah ketentuan Allah. Allah ingin undang Syekh Nuruddin sholat dalam Ka'bah. Itu beliau kalau cerita tuh memang kayaknya gimana gitu. Beliau dulu itu waktu jadi mahasiswa, pakaiannya itu belum yang gamis, yang serban, ya.
Masih pakai kadang jas biasa gitu aja. Jadi saat itu beliau sedang ngaji sendiri gitu di dekat Ka'bah. Tiba-tiba datang rombongan negara dari mana, presiden sama beberapa ajudannya. Presidennya depan, ajudannya baris di belakang. Itu datang menuju Ka'bah. Mungkin saat itu pakaian Syekh mirip sama pakaian ajudannya. Jadi beliau berdiri, kok beliau ini jalan aja lah nih di belakangnya, jalan. Masuk, beliau masuk. Begitu masuk, nah yang lain ngelihat begini, beliau kan orang alim, langsung ingat hadis. Jadi masuk agak ke kiri di antara dua tiang, Rasulullah pernah sholat di situ, persis beliau langsung sholat di situ. Nah, jadi mungkin baru ketahuan nih siapa nih, karena beda sendiri geraknya, yang lain pada ngawal presiden langsung sholat. Sekali lagi saya nggak paham. Jadi ya itu walaupun dibilang numpang kah atau apa segala macam, itu undangan dari Allah kepada beliau. Ya Allah ridho lah mudah-mudahan. Ada beliau. Nah, seandainya ada orang sholat di dalam Ka'bah, itu ngadepnya kemana? Bebas. Dia nggak bisa berdiri, dia sholatnya telentang, nggak perlu disanggah-sanggah kepalanya. Dia menghadap ke atas, ngadep ke atapnya Ka'bah, itu udah ngadep Ka'bah. Kecuali kalau lagi dibuka, nah itu nggak bisa, karena nggak ada yang bisa dia tatap daripada Ka'bah tadi itu. Bahkan mohon maaf, seandainya dia sholatnya telungkup pun boleh, karena lantai Ka'bah itu juga kiblat. Jadi kalau ada kapan orang sholat telungkup itu sah, kan nggak ada urutannya tuh. Cuma di dalam Ka'bah itu sholat kalau dia mau telungkup sah tuh. Jadi kalau kita lihat urutannya itu, berdiri, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa baring miring, kemudian telentang, nggak ada telungkup. Jadi kalau mau dibuat teka-teki itu, kapan orang sah sholat sambil telungkup? Jawabannya apa? Di dalam Ka'bah. Kenapa? Karena dia menghadap lantai Ka'bah, itu juga menghadap Ka'bah. Tadi. Nah, jadi itu tadi. Nah, kemudian balik lagi kita. Wa ayyumi'a ila saubil qiblati raki'an wa sajidan. Dan bahwa dia memberi isyarat ke arah kiblat ketika ruku dan ketika sujud. Jadi ruku dan sujudnya pakai isyarat, pakai kepala lah. Agak kan tadi ditegakkan, nah ini agak tundukkan kepalanya gitu, digerakkan begitu. Nah, wa bisujudi akhfadu minal ima'i ila ruku'i. Isyarat untuk sujud harus lebih rendah daripada isyarat untuk ruku. Ini misal kalau pakai kepala begini ruku, ini i'tidal, begini sujud. Nah, jadi sujudnya harus lebih rendah daripada rukunya. Kalau bahasa kita liyatamayyaza bainar ruku' was sujud, supaya terbedakan antara ruku' dengan sujud. Nah, in ajaza anhuma, kalau dia memang nggak sanggup untuk ruku' dan nggak sanggup untuk sujud. Sama seperti orang yang berdiri juga. Berdiri bisa, ruku' nggak bisa, sujud nggak bisa. Jadi soalnya udah berdiri aja. Pinggangnya kalau tegak gini bisa, tapi dibungkuin nggak bisa. Sujud nggak bisa juga. Maka dia berdiri, rukuknya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya Allahu Akbar, nah Allahu Akbar begitu. Jadi lebih rendah daripada rukuk. Fa in ajaza anil ima'i bi ra'sihi, maka jika dia tidak mampu untuk memberi isyarat dengan kepalanya pun udah berat, nggak bisa lagi digerakkan. Nah, udah berat betul kepala, nggak bisa lagi digerakkan. Ya Allah. Nih, orang kalau sudah mendekati ajal, udah sakaratul maut, itu tenaga sudah habis ya. Tenaga itu sudah habis. Wah, baginda Nabi yang memang masih betul-betul kuat. Malu kita sebenarnya kalau ngelihat
sakitnya baginda Nabi pada saat sakit yang membawa wafatnya Rasulullah. Itu Rasulullah pernah didatangi sama Sayyiduna Fadl bin Abbas. Sayyiduna Fadl bin Abbas. Saat itu Rasulullah sedang sakit yang udah cukup berat, sakit parah, yang membawa kepada wafatnya beliau. Maka saat itu beliau bilang, "Ya Fadl, ushdud ra'si." Wahai Fadl, tolong ikat kepalaku. Karena saat itu Rasulullah merasakan sakit kepala. Jadi sunnah nih, sunnah kalau mau ikut Nabi, kalau lagi sakit kepala itu diikat kepalanya. Kayak pendekar itu. Diikat. Jadi sunnah, itu cara Nabi ngobatin sakit kepala. Diikat kepalanya. Maka, tapi untuk ngikatnya Rasulullah udah nggak begitu punya tenaga, nggak kuat nanti. Jadi Sayyidina Fadl diambil serbannya Nabi. Kalau serban kan dililit, ini dirubah jadi diikat. Nah, jadi kata Imam Bajuri, kalau ada orang sakit kepala, kemudian diikat, itu sakit kepalanya kurang. Nah, kalau nggak percaya coba, yang suka-suka sakit kepala, nah, diikat. Nah, agak kenceng. Insya Allah sakit kepalanya kurang. Nah, kalaupun nggak kurang, sudah dianggap ngamalin sunnah. Nah, ini yang suka-suka sakit kepala diikat. Nah, tapi memang Nabi pakai rida, itu pakai kain ya, karena itu yang pas. Kalau pakai tali rapia, nggak sakit kayaknya. Ini yang memang dia kayak kain gitu, menyelimuti semua terus diikat-ketat, jadi nekennya tuh ke banyak sisi, bukan satu garis saja gitu. Nah, kemudian Rasul pegangkan tangannya di pundaknya Sayyiduna Fadl, Rasul berdiri dibopong sholat berjamaah. Nah, itu udah padahal udah di akhir-akhir hayat, tapi kekuatan untuk ibadah itu masih banyak. Nah, kita nggak tahu nanti bagaimana, sampai memang lidah pun terkadang udah keluh untuk digerakkan. Nah, jadi mungkin kepala pun udah nggak bisa bergerak. Saat itu kita dengar azan, oh ini masuk waktu sholat. Wajibkah kita sholat? Tetap wajib. Lah pakai apa rukuk sujudnya? Kepala udah nggak bisa bergerak. Nah, di sini lanjutannya. Auma'a bi ajfanihi, maka dia memberi isyarat dengan kelopak matanya. Tahu kelopak mata ya? Ini yang untuk tutup mata kalau kita tidur, buka mata, yang terbuka kalau kita bangun. Nah, itu pakai kelopak mata. Tapi kalau udah pakai kelopak mata, tidak disyaratkan. Isyarat sujud lebih rendah daripada isyarat ruku. Kalau tadi pakai kepala kan wajib. Sujud itu lebih rendah daripada ruku. Tapi kalau udah pakai kelopak mata, udah enggak lagi. Payah, no? Gimana? Separuh tutup. Ini ruku nih. Sujud nanti tutup penuh gitu. Udah, kalau itu merem aja dua-dua pun boleh. Jadi tidak disyaratkan lagi. Kalau seandainya dia itu sudah pakai kelopak mata, untuk lebih rendah sujud daripada ruku itu udah nggak disarankan lagi. Fa'in ajaza, kalau pakai kelopak mata pun udah nggak bisa. Pakai kelopak mata udah nggak bisa, udah tutup aja mata. Tapi telinga masih dengar. Allahu Akbar, terus masuk. Ini azan dalam hati nih. Azan asar. Ya salat. Gimana salatnya? Ajra af'ala salati, dia jalankan semua gerakan-gerakan salat ala qalbihi, di dalam hatinya. Ini aku lagi berdiri, baca Fatihah dalam hati. Ini aku bayangin lagi ruku, baca bacaannya dalam hati. Ini aku lagi iktidal. Terus begitu. Nah, fala tasqutu anhu sholatu, ini yang paling ingat, garis tebalin, distabiluin, maka tidak gugur, fala tasqutu, tidak gugur, anhu, darinya, as-sholatu, sholat, madama aqluhu sabitan, selama akalnya masih ada. Ada orang matanya sudah nggak berfungsi, tangan nggak bisa bergerak, mulut nggak bisa berucap, tapi akal masih ada. Maka selama akalnya masih ada,
maka wajiblah selama itu baginya sholat. Ya Allah, kita pingin sampai mati itu sholat. Sampai mati sholat. Nah, sahabat itu memang sholat ini penting betul. Ada seorang sahabat ketangkep sama musuh, mau dihukum mati. Biasa orang dulu gitu. Sebutkan permintaan terakhir sebelum dihukum mati. Ada kadang yang minta makan, ketemu istri, ketemu anak, segala macam. Dia enggak. Aku mau sholat. Aku mau sholat. Beliau sholat. 2 rakaat aja. Dan sholatnya itu nggak lama, sebentar aja. Jadi orang lihat kok cepat kali sholatnya. Kan ini sholat terakhir gitu. Apa katanya? Kalau bukan karena dikira aku takut mati, aku akan panjangi sholatku. Cuma kalau aku panjangi nanti orang pikir aku takut mati. Masya Allah. Kalau kita mungkin itu, wah, udah, kalau bisa sejam kita berdiri sejam, mulur-mulur hukuman mati. Tapi beliau memang jiwanya jiwa kesatria, katanya. Aku takut kalau aku lama-lama sholat, nanti orang Islam dianggap takut mati. Enggak, pejuang Islam nggak ada yang takut mati. Jadi sholat 2 rakaat terakhir, nah semampunya, habis itu udah menghadapi hukuman mati dari orang kafir tadi. Kenapa? Nanti kalau lama-lama, rupanya orang Islam pun takut mati. Nggak mau memberikan citra buruk sama Islam. Sampai begitu. Sholat. Di ujung akhir hayat tetap ingatnya sholat. Kalau kita mungkin saat itu sholat 100 rakaat. Biar lama gitu. Nah. Wa innama, dan hanya saja akharu, para ulama mengakhirkan al-qiyamah, berdiri, an-sabiqaihi, dari 2 rukun yang sebelumnya. Apa itu 2 rukun yang sebelumnya? Takbiratul ihram dan niat dan takbiratul ihram. Ya, seperti yang lalu saya katakan, padahal kalau dari perbuatannya, niat, takbiratul ihram, berdiri. Mana duluan? Berdiri duluan. Tapi kenapa dia ditunda penyebutannya kok jadi rukun ketiga? Kok nggak jadi rukun pertama? Nah, di sini dikatakan ma'ataqaddumihi alaihima, padahal berdiri ini lebih dulu daripada keduanya, daripada niat dan takbiratul ihram. Li'annahuma, karena keduanya, yakni niat dan takbiratul ihram, ruknani, adalah rukun, hatta fin nafli, walaupun dalam sholat sunnah. Sholat sunnah wajib nggak takbiratul ihram? Wajib. Sholat sunnah wajib nggak niat? Wajib. Nah, wahua, dan berdiri itu ruknun fil fardiyati faqat, dia hanya rukun pada sholat fardu saja. Jadi seolah niat dan takbiratul ihram ini rukun yang kuat, yang tetap ada walaupun di sholat sunnah. Sementara berdiri dia rukun tapi nggak sekuat niat dan takbiratul ihram. Buktinya apa? Di sholat sunnah tidak wajib berdiri walaupun dia sanggup berdiri. Sholat ba'diyah isya kayak tadi, kan kalau mau duduk. Tapi orang sekarang mikirnya kalau sholat duduk pasti sakit. Kemarin yang ikut daurah sama kita ke Aceh, lihat Syekh Nuruddin beberapa kali sholat sunnahnya duduk, bukan sakit beliau. Ya memang menunjukkan boleh aja sholat sunnah berdiri. Sholat sunnah itu duduk. Nah, jadi tadi saya pernah sekali gitu males, memang ya bawaan diri males gitu. Udah capek dari pagi, siang, sore ngajar, kemudian maghrib ngajar, pas isya habis sholat isya, ba'diyah isya, saya duduk. Habis itu datang orang, nah Ustaz, kalau sakit nggak usah lama-lama ngaji. Nah, bukan sakit, ngantuk, males memang. Orang mikirnya kalau kita sholatnya duduk udah sakit. Iya, kayaknya Ustaz kurang sehat tuh. Cerita lagi sama santri saya, Ustaz kurang sehat, tadi sholatnya udah duduk. Orang mikirnya begitu. Padahal kalau sholat sunnah itu ya boleh aja duduk. Nah, jadi nanti kalau seandainya, tapi bagus juga ya. Sebelum punya ilmu, husnuzon itu. Setelah punya ilmu,
males. Jadi bisa suzon gitu nih. Ya bukan males, artinya memang boleh. Dan kamu tanafilin, seperti orang yang sholat sunnah. Fayajuzu, maka boleh lahu baginya ayyusolliyan nafla, dia sholat sunnah qa'idan sambil duduk, wa muttaji'an, bahkan sambil berbaring, ma'al qudrati alal qiyam, padahal dia sanggup berdiri, boleh, silahkan. Baring miring pun boleh. Sholat tahajud males betul baring miring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jam-jam segitu ya, jam 3, jam 4, ya Allah. Mau berdiri males, duduk pun masih males, sambil ngeletak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Amin. Mudah-mudahan enggak ketiduran. Tapi ingat nanti di sini dijelaskan. Pas ruku wajib duduk lagi. Gitu. Bukan boleh isyarat sambil ruku, enggak. Ini gantinya berdiri saja. Awil qu'ud ataupun duduk. Jadi boleh dia berbaring miring walaupun dia sanggup duduk ataupun sanggup berdiri. Tapi pahalanya potong. Ada sebuah hadis kata Rasulullah, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Barang siapa yang salat sambil berdiri itu yang paling baik. Wa man shalla qa'idan, barang siapa salatnya sambil duduk falahu nisfu ajril qa'im. Pahalanya potong separuh. Wa man shalla muttaji'an, dan barang siapa yang salatnya berbaring miring falahu nisfu ajril qa'id. Pahalanya separuh dari yang duduk, berarti seperempat dari yang berdiri. Kalau misal kita anggap sholat berdiri itu pahalanya 100, maka karena dia males, bukan karena sakit, males, dah duduk aja. Berapa pahalanya? 50. Nah, duduk pun kok masih males ya, ngeletak, rebahan. Berapa pahalanya? 25. Ya mending daripada nggak sholat, 0 udah nggak dapat pahala. Jadi kalau hitung-hitungannya seperti itu masih mending seperti itu. Nah, ambil ngeletak pun ngeletak lah. Tapi perhatikan, dipotongnya pahala ini ketika sanggup berdiri. Tapi kalau dia sholatnya sambil duduk karena memang nggak sanggup berdiri, itu tetap full. Dia sholat berbaring miring karena memang nggak sanggup berdiri, nggak sanggup duduk, tetap full pahalanya. Dan juga kecuali baginda Nabi. Nabi Muhammad, kalau seandainya dia sanggup berdiri, kemudian sholatnya beliau duduk, tetap pahalanya full. Itu kalau Nabi Muhammad. Kenapa kata ulama? Karena seorang Nabi mustahil males. Ma'mun minal kasal. Terjaga, teramankan dari malas. Kalau kita, aduh, malas sekali berdiri duduk, kan gitu. Kalau Nabi duduknya pasti bukan karena malas. Karena apa ya? Mungkin karena ngasih tahu bahwa memang boleh, atau karena hal-hal yang lain. Nah, jadi kecuali pada diri para nabi. Kemudian, wa yalzamul muttaji'u, dan wajiblah bagi orang yang sholatnya berbaring miring tapi tanpa uzurnya. Dia bisa berdiri, dia bisa duduk, tapi ingin baring miring lah sholat, ingin ngamalin semalam yang di Fathul Mu'in, baring miring nanti malam tahajud. Maka dia wajib apa? Al-qu'udu lirruku'i was-sujud. Wajib duduk saat ruku dan saat sujud. Nah, wajib duduk saat ruku dan saat sujud. Nah. Kemudian, jadi kalau dilihat lagi baring nih, Allahu Akbar, duduk, ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, blek ngeletak lagi dah. Paham maksudnya gitu ya? Pas ruku dia wajib sambil duduk. Kemudian habis ngeletak lagi mau apa nih? Sujud. Allahu Akbar, sujud sempurna. Paham maksudnya ya? Nah, kemudian pas duduk antara dua sujud, nah di situ silakan ngeletak lagi, sujud lagi, mau. Di tengah orang ngapain kawan? Sholat model apa? Padahal yang model begitu. Ya enggak.
Amma mustalqiyan, adapun berbaring telentang, fala yasihhu ma'a imkanil ittija, maka dia nggak boleh selagi masih bisa berdiri atau masih bisa duduk atau masih bisa berbaring miring. Yang boleh pilih 3 aja, nggak sampai yang keempat. Kalau kita sehat mau sholat sunnah, berdiri silahkan. Nggak mau berdiri karena males, duduk silahkan. Nggak mau duduk karena males, baring miring silahkan. Nggak mau juga pinginnya telentang nggak boleh, nggak sah, paham ya? Telentang hanya untuk udzur. Nah, ingat ini, boleh pilih hanya di sholat sunnah. Jangan tinggal sunnahnya, jangan sampai besok sholat subuh dia baring miring, boleh kok nih. Makanya mohon maaf, ngaji tolong matanya dibuka lebar, telinganya hilang satu kata, hilang sunnahnya aja, nggak sah itu sholat. Kau sholat apa? Sholat subuh. Kenapa sambil baring gitu? Semalam kami ngaji Fathul Mu'min. Gara-gara ngantuk, hilang tuh kalimat sunnahnya. Padahal kita dari tadi udah ingat bahas sholat sunnah. Dia baru koneknya waktu itu aja, sunnahnya nggak ingat. Oh boleh, banyak pilihnya. Dibuatnya di sholat fardu. Nggak boleh. Sekali lagi, bolehnya pilih ini hanya pada sholat sunnah. Dan boleh pilih hanya di 3 tingkatan tadi. Untuk berbaring telentang, itu nggak boleh. Wafil majmu', terakhir ya, udah lewat nih. Dan dalam kitab majmu' syarah muhadzab ya, bukan majmu' syarif. Majmu' syarif bukan kitab fikih. Iqalatul qiyami, melamakan berdiri, memanjangkan berdiri, afdalu min taksirir rakaat, itu lebih baik daripada membanyakkan jumlah rakaat. Aku mau sholat tahajud 20 rakaat tapi selesai dalam 20 menit. Ada orang yang sholat tahajudnya 2 rakaat saja tapi setengah jam dia sholat 2 rakaat. Mana yang lebih afdal? Yang 2 rakaat. Memperlama berdiri itu lebih afdal daripada memperbanyak jumlah rakaat. Itu tadi. Tapi ini pun ada khilaf ya, ada perbedaan pendapat nanti, ada perbedaan pendapat. Ini yang tertulis di sini. Nah, kemudian wafir Raudhah, di dalam kitab Raudhah, dua-duanya nih karya Imam Nawawi. Kalau yang Majmu' syarah muhadzab itu beliau mensyarahkan kitab muhadzabnya Imam Syairazi, ya, disyarahkan sama Imam Nawawi. Kalau Raudhah itu beliau meringkas kitab Syarhul Kabirnya Imam Rafi'i. Oh, salah, Imam Rafi'i atau Imam Muzanni atau Imam Rafi'i, lupa saya. Nah, kalau Raudhah ini kitabnya ringkasan. Itu pun masih tebel. Kalau Majmu' Syarah Muhadzab itu penjabaran lagi. Nah, apa tertulis dalam kitab Raudhah? Tatwilus sujud, memperbanyak atau melamakan sujud, afdalu itu lebih afdal min tatwilir ruku' daripada melamakan ruku'. Nah, akan datang warabi'uha, rukun yang keempat, qiraatul Fatihah. Ayo.